Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa di pagi hari ini. Kita mensyukuri atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam tadi Tuhan, hingga pada pagi hari ini. Engkau sangat baik bagi kami. Kami dapat bangun dan boleh menikmati segarnya pagi pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami akan menyerahkan waktu sepanjang hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai kami, bimbinglah kami Tuhan, agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, yang terambil dalam kitab Markus 8 ayat 36. Kita mungkin pernah mendengar kalimat Tuhan tidak akan membayar tagihan kita. Ungkapan ini menjelaskan suatu pemikiran logis bahwa manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hal-hal yang tidak menghasilkan uang tidak perlu diprioritaskan, seperti pelayanan yang menuntut waktu, tenaga, bahkan uang. Oleh karena itu, makin banyak orang yang tidak dapat terlibat dalam pelayanan karena harus bekerja mencari uang. Tuhan Yesus menyampaikan suatu paradoks dalam bacaan kita hari ini. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pekerjaan adalah anugerah. Dengan uang yang kita peroleh dan kebutuhan hidup yang tercukupi, kita merasa aman. Namun, pekerjaan bukanlah tujuan hidup kita. Pekerjaan hanyalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apa memperoleh banyak uang jika kita hanya diperalat untuk pekerjaan? Ada baiknya kita melihat lagi bagaimana kita bekerja selama ini. Apakah berbagai tuntutan pekerjaan adalah bagian dari salib Kristus yang harus kita pikul? Atau beban yang diberikan dunia ini beserta iming-imingnya untuk menghindarkan kita dari memikul salib Tuhan? Bukan hanya pekerjaan yang menuntut loyalitas kita, Tuhan pun berharap agar kita setia mengikutnya. Bukan Tuhan yang membayar tagihan kita, tetapi kita sanggup melunasinya, itu pun karena Tuhan. Yesus mengingatkan murid-muridnya dan tentu saja kita semua, agar jangan terjebak oleh pola pikir dunia yang terus mengajarkan untuk mencari kebahagiaan lewat kemewahan dan tumpuan harta, kekuasaan, tinggi status, dan sebagainya. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Terambil dalam Markus 8 ayat 36. Ya, kita bisa memperoleh seluruh dunia untuk berada dalam genggaman kita. Tetapi jika itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk selamat, ketika kita membuang hak kita untuk hidup dalam kerajaan Allah yang kekal, apa gunanya? Sebandingkan kenikmatan saat dengan penderitaan yang kekal yang akan datang jika kita terus menghamba kepada harta. Ajaran Yesus itu dipandang sinis oleh orang Farisi, para hamba uang, yang terambil dalam kitab Lukas 16 ayat 14. Mereka berkeyakinan bahwa harta mereka adalah tanda berkat dari Tuhan sebagai upah atas kesalehan mereka. Harta tersebut sekaligus sarana untuk meningkatkan status sosial mereka. Kendati demikianlah, Tuhanlah yang akan melihat hati seseorang, apakah ia lebih mengabdi Tuhan atau Mamon. Jika ada yang berpikir bahwa uang bisa membeli kebahagiaan, bahkan membeli hukum dan manusia, sebandingkah segala kepuasan yang berasal dari kejahatan itu untuk ditukarkan dengan maut?
kematian yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, itu terjadi ribuan tahun lalu. Itu masih berlangsung hingga saat ini. Dunia terus lenyap tertelan keinginannya sendiri. Tetapi hanya orang-orang yang taatlah yang akan hidup kekal selamanya. Menurut firman Tuhan, kesuksesan tidak identik dengan uang dan harta. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, apa gunanya memiliki seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Kesuksesan bagi Tuhan adalah melekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kitab Amsal menuliskan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Memang betul sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan pernah melupakan untuk meminta Tuhan untuk campur tangan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, studi kita, bahkan dalam keluarga kita. Alkitab berkata Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan sejati. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah kami. Kuasai diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, bahkan rumah tangga kami. Engkau adalah Bapa, segala Bapa yang kami andalkan. Biarlah Engkau Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, terutama dalam kehidupan kami, sehingga kami serupa dengan Engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.